itu kita mentakdir orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan beliau sedang sakaratul maut. Nah, caranya bisa di telinga kiri ataupun di telinga kanan. Nah, misalkan ini Mas Eka sudah dalam keadaan sampai sakaratul maut. Terus ambekane wis mungkin dengan sangel kan. Ngomongnya wis ora sopan. Maka kita talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, caranya kita bisa telinga sana, bisa telinga kiri. Nah, kita dekatkan, kita ajak, maka kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi setelah kita bicara seperti itu, kita biarkan sampai dia itu umi-umi mengikuti ucapan kita. Kalau belum kita lagi, lagi la ilaha illallah. Kita bisa ulangi berkali-kali sambil kita perhatikan ini wajah beliau, terutama mulutnya, sampai mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun terbata-bata, katakanlah walaupun engel, walaupun seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya kita diam. Jadi jangan diajak bicara dengan kalimat apapun. Kenapa? Supaya yang terekam itu hanya kalimat la ilaha illallah saja. Nah, seperti apa yang disampaikan Ustaz Dara tadi, barang siapa akhirul kalam mengucapkan la ilaha illallah dan kolal jennya, insyaallah. Oke. Nah, seperti itu. Kalau sudah dia tidak baca mengikuti kita la ilaha illallah, kita biarkan sudah. Jangan diajak bicara. Yang lain di sekitarnya jangan bicara. Jangan sampai dia itu calonnya itu mendengar. Nanti merekam perkataan lain, kalimat lain, dia bilang lain. Nah, apabila ternyata istilah bahasa Jawanya ngomet, gitu ya, ngomet atau meneh, kita biarkan, kita talqin lagi. Nah, kita sekalian lagi, la ilaha illallah, kita biarkan gitu ya, sampai hanya yang terekam itu hanya ucapan itu saja. Jadi sampai dia sudah mengucapkan, terus qadarullah ada ciri-cirinya ketika roh itu dicabut, ya terutama biasanya pandangan mata itu mengikuti ketika roh itu keluar dari tubuh. Nah, biasanya mata mengikuti pergelangan. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda diam, dia itu sudah tidak bergerak, diam, terus mata dia misalnya tulang depan. Nah, itu kita pejamkan matanya seperti ini sambil kita baca doa apa yang disampaikan Ustaz Danang tadi. Allahumma gfirli fulanin atau fulanan, atau ya panjangnya bisa ini aku pelajari sendiri ya, maka aku apa. Jadi doa yang singkat seperti wajah itu insya Allah boleh. Jadi seperti itu dan terpejam matanya. Nah, apabila ternyata mulutnya terbuka atau Jawanya ngowok gitu ya, nah itu kita bisa ikat pakai kain. Nah, pakai kain di square sedikit, diikatkan pakai kain. Nah, terus kita berusaha melemaskan sendi-sendinya kan gitu. Jadi sendi-sendinya itu kita lemaskan dari di sini. Mungkin kakinya tadinya misalnya nakuk bawah, makanya kita lemaskan. Ya, kita lemah semuanya kan. Semuanya. Nah, tangan bisa kita sedekapkan, itu bisa juga kita coba sini. Semuanya boleh gitu ya. Nah, bisa kita sedekapkan. Tapi umumnya di masyarakat sedekapan ya. Jadi kita sedekapkan seperti itu. Setelah semuanya dilemas-lemaskan, sendi-sendinya, dan seperti itu. Lalu ditaruh di meja, ini sudah di meja. Jadi kenapa harus ditaruh di meja, tidak di lantai?
Karena ketika manusia sudah rohnya dicabut, itu serangga-serangga itu senang, mudah mendekat. Maka jangan diletakkan di lantai ketika sudah tidak bernyawa. Hendaknya ditaruh di meja atau di ranjang atau di apalah tempat tidur yang dalam bahasa antum masing-masing apa namanya istilahnya kita letakkan tidak di lantai lagi kan. Lalu ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Kita sudah meyakini beliau sudah meninggal semuanya, prosesnya sudah kita lakukan, hendaknya kita tutup semuanya dengan kain. Jadi memang bersyukurlah umat Islam walaupun sudah meninggal tetap kita muliakan. Setelah ditutup dengan kain, maka kita persiapkan kain kafan untuk nantinya mengkafani. Jadi kain kafan kita persiapkan, misalkan kita ukur jenazahnya ini, misalkan jenazahnya 2 meter misalkan, kan? Gampang itu, 2 meter, maka kainnya yang ujung sini kita tambah 2 jengkal atau 2 kilan, yang sini kita tambah 2 jengkal atau 2 kilan. Nah untuk apa? Nanti ketika orang mutir itu melipat itu bisa, dan ketika kita masukkan ke liang kubur tidak lepas ya. Jadi kita persiapkan kain kafan yang panjangnya dan kita lebihkan masing-masing di bawah 2 jengkal, yang di atas lebih 2 jengkal, dan kita siapkan juga tali kafannya 5 atau 7. Jadi nanti kita kalau orangnya mungkin tinggi ya itu kan 7, tapi yang umum 5 kan, itu kan standar orang kita itu 5. Nah, tapi ya kita tidak salah kita menyiapkan 7, tidak masalah, tapi kita biasanya pakai 5 gitu. Nah jadi kita sudah potong kain kafannya misalkan, atau mempraktek kain kafannya potong tadi ini ada. Nah, kalau udah ya tidak masalah, berarti untuk bisa untuk nanti kalau ada itu musibah beneran, nanti untuk pelatihan cukup dari kita. Jadi intinya kita ukur dulu jenazah, misalkan jenazah 2 meter, yang sana dikasih lebih 2 jengkal atau 2 kilan biasa kita, yang atas pun dikasih lebih 2 kilan atau 2 jengkal seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita ke pemandian, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah biasanya berapa? Ada yang tidak pakai kafan. Jadi mayat diangkat ke pemandian dengan jarinya, jadi tidak dilepas seperti di apa ini selimut jari, selimutnya terus ditutup, diangkat 4 orang, dan 4 orang itu pegang bagian atas pantat dan kaki, dan yang satu pegang kepala. Jadi bagian atas ini bagian, terus pantat, terus kaki, yang satu pegang kepalanya. Jadi diangkat 4 orang. Ini bisa langsung praktek.